Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari aplikasi nVivo. Nah, jadi di sini pastikan semua sudah menginstal aplikasi nVivo 12 ya. Kemudian diklik. Nah, cara menginstalasinya tentunya kita harus terlebih dahulu mendownload nVivo 12. Kemudian kita install seperti biasa ya. Nah, setelah kita install nanti muncul seperti ini. Jadi ada blank project dan sample project ya. Nah, selanjutnya kita biasanya menggunakan nVivo ini untuk penelitian yang berbasis kualitatif ya. Oleh karena itu kita harus memiliki yang namanya transkrip wawancara. Nah, di sini saya sudah memiliki transkrip wawancara. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini transkrip wawancara. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 transkrip wawancara. Kita buka salah satu, misalnya Nurma. Nah, di sini transkripsi dari audio yang telah diterjemahkan dengan menggunakan aplikasi, misalnya aplikasi transkrip, misalnya peneliti. Di sini kita lihat. Jadi makasih ya Mbak atas ketersediaannya. Pertama, untuk yang mungkin bisa diperkenalkan identitas dan lain sebagainya. Nanti transkripnya sampai selesai ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Pak Bahtiar, ada Bu Ira, Bu Widya, Nurma, Pak Ibnu, dan Pak Wahyu. Nah, masing-masing kita buat folder, kemudian di dokumentasi kita bisa menyimpan yang namanya artikel-artikel yang sudah kita download. Oke, langsung saja kita praktek dengan menggunakan nVivo. Yang pertama, klik blank project. Nah, setelah itu muncul title, kita buat namanya KTP online karena ini berkaitan dengan penelitian terkait dengan KTP online. Nah, kemudian file name-nya terserah kita mau browse atau menyimpannya di mana. Saya menyimpannya di My Document, kemudian di folder KTP online, kemudian klik save. Nah, setelah itu klik OK. Nah, tunggu sambil diproses. Nah, sudah muncul blank ataupun kertas kerja dari aplikasi nVivo itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian folder tadi yang sudah kita buat di KTP online. Di sini ada dokumentasi, observasi, wawancara. Nah, file-file ini nanti akan kita simpan ke dalam aplikasi nVivo. Nah, caranya klik di bagian data, di sini ada file. Nah, klik di file, kemudian klik kanan, kemudian new folder. Nah, di namanya kita ketik wawancara. Klik OK. Nah, selanjutnya klik kanan new folder. Kemudian kita ketik dokumentasi. Oke. Kemudian klik kanan new folder. Kemudian observasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan folder wawancara yang tadi ke dalam file wawancara yang ada di nVivo. Caranya klik kanan, kemudian import file, kemudian kita search di mana file tersebut. Nah, di sini ya wawancara. Kemudian di blok semua. Sudah di blok, kemudian klik open, kemudian klik import. Nah, kita lihat di sini sedang proses berjalan import.
Nah, kalau sudah berhasil nanti muncul 2, 4, 6 informan yang wawancaranya sudah kita transkrip sebelumnya. Kemudian kita simpan dokumentasi yang tadi, misalnya kita sudah ada artikel yang sudah kita download, kita bisa menyimpan ke sini. Caranya klik kanan, kemudian import file, kemudian dokumentasi. Nah, sama seperti tadi, klik open. Nah, kemudian import. Oke, maka sudah muncul 2 artikel yang sudah kita import ke NVivo. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita mentranskripsikan atau mengidentifikasikan informasi-informasi penting yang ada di dalam transkrip wawancara, kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT. Tapi ingat, ChatGPT-nya adalah ChatGPT yang versi 4, supaya kita bisa mengunggah dokumen yang ingin kita telusuri lebih lanjut. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Klik tanda lampiran ini, kemudian klik di KTP online, kemudian klik di wawancara. Nah, misalnya kita ingin meninjau transkrip wawancara dari Bahtiar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan identifikasi proses dalam pengurusan KTP online pada transkrip wawancara di atas. Kemudian tunjukkan kutipan kalimatnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hasil dari olahan ChatGPT mengenai identifikasi proses-proses dalam KTP online pada transkrip wawancara di atas. Tunjukkan kutipan kalimatnya. Nah, selanjutnya ChatGPT nanti akan mempermudahkan kita dalam mengidentifikasi proses-proses yang ada di transkrip tersebut. Nah, jadi ada 7 ya identifikasinya. Pertama, mencari informasi online, kemudian kutipannya dari sini, kemudian mengutip formulir menggunakan dokumen, kemudian memantau status permohonan, kemudian menghubungi Dukcapil untuk verifikasi, kemudian mengambil dokumen fisik, kemudian menggunakan layanan konsultasi via WhatsApp dan media lain, kemudian memberikan tanggapan atas layanan. Nah, kemudian ketujuh identifikasi ini akan kita masukkan atau kita kelompokkan ke dalam node aplikasi NVivo. Yang pertama kita lihat mencari informasi online ya, nomor 1. Nah, kita cari nanti kata kuncinya adalah dari Google. Nah, caranya kembali ke aplikasi NVivo. Klik di wawancara. Nah, tadi kan yang kita tanya ke dalam ChatGPT adalah transkrip wawancara dari Pak Bahtiar. Klik 2 kali Bahtiar.
Nah, maka akan muncul nanti transkrip dari Bapak Bahtiar. Nah, kita akan mencari selanjutnya adalah kata kunci tadi yang ada di Google, yaitu yang pertama mencari informasi online. Kutipannya adalah dari Google, soalnya kan saya emang nggak suka ribet, pasti nggak bikin apa-apa, ini online terus. Pas cari-cari, coba cara ngurus online muncul di Apple. Nah, jadi ini akan kita node sampai Apple. Nah, caranya klik di bagian ini, di bagian tulisan ini, peneliti, kemudian Ctrl F. Nah, sudah muncul. Kemudian di teks ini kita ketik dari Google. Nah, Finex. Nah, jadi muncul transkrip wawancara Pak Bahtiar dari Google sampai Apple ya. Kita blok. Nah, setelah itu klik kanan, kemudian buat code. Nah, sudah muncul seperti ini, select code item, kemudian pilih new code. Nah, di sini kita copy paste dari poin 1 tadi, judulnya itu mencari informasi online ya. Copy, kemudian kita paste ke sini. Mencari informasi online, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita cari yang keduanya. Yang kedua adalah mengisi formulir dan mengunggah dokumen. Nah, di sini ada dua. Sebenarnya cuitan nggak kan? Soalnya dari template sudah disediakan, ada download, tinggal ngeprint terus diisi foto. Nah, tinggal berkasnya, tempatnya sudah disediakan, tinggal di download, tinggal diisi, kemudian diupload gitu aja, terus tunggu verifikasi. Nah, jadi kita ambil aja kutipan yang di atas. Sebenarnya cuitan enggak, ini transkripnya kayaknya ada yang keliru atau di V2 gitu aja. Jadi misalnya kita mau mengambil nanti kata kuncinya dari sebenarnya cuitan enggak ya, copy, kemudian buka NVivo. Nah, kemudian di teks ini kita Finex. Nah, muncul transkrip wawancara untuk yang judul kedua ya. Kita blok saja sampai segini, kemudian klik code lagi, kemudian new note. Nah, selanjutnya kita copy paste dari judul nomor 2, yaitu mengisi formulir dan mengunggah dokumen. Copy, kemudian paste. Oke, jangan lupa ya. Nah, kemudian yang bagian ketiga kita lihat memantau status permohonan. Kan di depannya ada status, itu kan sedang diproses. Nah, jadi misalnya kita mengambil kata kunci status itu kan, misalnya status itu kan, copy, kemudian Finex. Nah, status itu kan sedang diproses. Nah, jadi kita bisa melakukan note dari sini sampai ini, kemudian klik kanan, code, kemudian new note. Nah, kita copy, judulnya memantau status permohonan. Paste, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang nomor 4, yaitu menghubungi Dukcapil untuk verifikasi ya. Terus saya coba ini kata kuncinya. Finex.
Nah, terus saya coba tanya ke saudara yang ada di Dukcapil, code, kemudian klik new node, kemudian yang nomor 4. Ingat ya, tanda titik 2 dengan ikut di copy. Nanti nggak bisa kita buat node-nya. Menghubungi di Dukcapil, kemudian klik OK. Nah, kemudian nomor 5, bahkan tadi Pak Petir mengurus 3 dokumen. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian mengambil dokumen fisik. Find next. Bahkan tadi Pak Petir mengurus 3 dokumen. Kemudian klik code. Kemudian new code. Nah, kemudian judulnya nomor 5 tadi menggunakan layanan ini mengambil dokumen fisik, copy, kemudian KN Vivo, paste, oke. Nah, selanjutnya nomor 6, menggunakan layanan konsultasi via WhatsApp atau media lainnya. Nah, kita akan mengambil code dari paling itu tadi supaya misalnya find next. Nah, kemudian klik code, kemudian new code, kemudian menggunakan konsultasi via WhatsApp, paste, oke. Nah, kemudian nomor 7, kalau dari saya untuk akses si Apple, copy, fine, oke. Kemudian code, new code. Nah, selanjutnya memberikan tanggapan atas layanan, copy, paste, kemudian klik OK. Nah, sudah selesai kita membuat code untuk transkrip sesuai dengan apa yang diberikan oleh ChatGPT ya. Oke, karena tadi sudah siap, kemudian klik di bagian code ya, kemudian klik node. Nah, di sini bisa kita close saja. Nah, sesudah itu klik kanan, kemudian new node. Nah, kita buat di sini proses. Klik OK. Nah, sudah muncul node untuk proses. Nah, selanjutnya yang 7 tadi yang sudah kita identifikasikan, ini kita pindahkan ke dalam folder node proses ya. Caranya klik, tahan, kemudian pindahkan ke proses. Ini agak ribet memang. Klik di sini, kemudian pindahkan. Nah, kemudian klik tahan, pindahkan. Klik tahan, pindahkan sampai keluar merah ini. Nah,
Ini memang agak ribet ya. Klik ini, kemudian yang sampai terblok biru ke proses. Nah, kemudian dicoba. Aduh. Satu lagi, memang saya belum begitu cekatan dalam memindahkan ini ya. Nah, sudah selesai. Nah, jadi di sini sudah kita pindahkan ke dalam proses ya. Nanti klik di sini di tanda plusnya, ada 1 2 3 4 5 6 7 nodel yang sudah kita buat. Note ya. Nah, tadi kita sudah memindahkan noodles ya dia ke dalam proses. Nah, sekarang kita mau melakukan kode untuk yang transkriptor kedua, yaitu kita ambil Bu Widya. Nah, caranya tetap sama, kita buka lagi ChatGPT-nya, kemudian kita unggah file wawancara dari Ibu Widya. Nah, sudah. Selanjutnya, pertanyaan yang sama kita ajukan identifikasi proses-proses dalam pengurusan KTP online pada transkrip wawancara di atas, tunjukkan kutipan kalimatnya. Nah, kita ketik paste. Kemudian kita tunggu jawaban dari ChatGPT. Nah, di sini berarti ada 10 dari identifikasi proses pengurusan KTP menurut transkrip yang didapat dari Bu Widya. Nah, kita akan melakukan code lagi seperti tadi. Caranya kita mencari kata kunci, saya searching ini, copy. Nah, kursornya pastikan berada di transkrip ini, kemudian Ctrl F, kemudian Ctrl V untuk mencari. Nah, saya searching jadi karena memang lagi-lagi kendala kerja yang jadi apa-apa yang sama saja. Nah, di blok sampai saja ini, kemudian klik code. Nah, selanjutnya klik new node. Nah, selanjutnya ambil yang judul yang di atas, yaitu mencari informasi secara mandiri. Copy, kemudian Ctrl V, kemudian klik OK. Nah, kedua yaitu registrasi akun.
kan harus punya akun dulu. Jadi intinya kita tetap saja ngurus secara berkala. Kan saya sudah punya akun. Nah, punya akun ini kita copy, kemudian kita cari di transkrip. Ctrl V, find next. Nah, kan saya sudah punya akun. Nah, jadi misalnya kita mau mentranskripkan sampai titik aja. Nah, kemudian code, kemudian new code, rename. Kita copy yang nomor 2, registrasi akun. Oke, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya mengajukan permohonan dokumen yang harus urus itu pengajuan apelnya. Nah, misalnya kita mengambil pengajuan kelahiran anak, ya, copy, find next. Nah, isi undangan di bulan usahamu ini. Nah, kemudian klik code, new code. Nah, kemudian ambil yang nomor 3, mengajukan permohonan dokumen. Copy, paste, oke. Kemudian nomor 4, mengisi formulir dan mengunggah dokumen. Formatnya kan juga ada di online. Ya. Kemudian Ctrl+V, find next. Nah, kita mengambil node-nya dari sini sampai sini. Kemudian code, kemudian new node, kemudian copy, mengisi formulir dan mengunggah dokumen. Copy, paste. Oke. Nah, kemudian nomor 5 yaitu jadi dia 30 Mei. Nah, kenapa saya di Japri duluan? Karena saya komen. Nah, kita ambil kata kuncinya karena saya komen. Nah, kemudian code, new code. Selanjutnya copy nomor 5, memantau status permohonan. Ctrl+V, oke. Nah, selanjutnya nomor 7. Disposisi harapannya. Copy, kemudian find next. Nah, jadi code, nah, new node, menghubungi Dukcapil untuk verifikasi. Oke, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya mengambil dokumen fisik. Jadi yang saya ngambil dokumen fisik itu copy, kemudian Ctrl+V, kemudian find next, kemudian buat code, new node, kemudian rename yang nomor 7, mengambil dokumen fisik. Paste, oke. Kemudian nomor 8, menggunakan layanan konsultasi via WA. Nah, jadi cari WA-nya dulu.
dari DM, copy. Nah, ini kita buat note, klik kanan, code, kemudian new note, kemudian menggunakan dokumen sosial, copy, paste. Oke, kemudian nomor 9 menurut saya itu tidak Mbak di Mojokerto, copy, kemudian set, Ctrl V, find next. Nah, jadi kita buat note, code, new note. Ini memberikan tanggapan dan layanan, copy, kemudian paste, oke. Kemudian yang terakhir, jadi kalau ditambahkan kita ada apa Mbak? Nah, copy, kemudian new note, paste. Bukan, kita copy yang dari mengusulkan peningkatan fitur dan layanan, copy. Oke. Nah, sudah selesai kita membuat note untuk dua, yaitu untuk Mbak siapa tadi, Mbak Bu Widya ya. Oke, kemudian di close. Nah, selanjutnya klik di code, kemudian di note. Nah, tadi sudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi mungkin ada yang lupa satu, nggak masalah. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke dalam proses juga. Klik. Oke, kemudian pindahkan, klik ini, kemudian sorot ke bawah. Ini memang agak sedikit repot ya. Nah, penting sabar saja dalam melakukan pemindahan. Ini kalau di blog nggak tahu saya bagaimana.
teman-teman, karena ini ada sedikit trouble ketika saya memindahkan, jadi saya skip langkah-langkahnya ya. Yang penting klik di sini, kemudian sorot ke proses, klik di sini, sorot ke proses. Nah, kadang mudah, kadang macet. Saya nggak tahu juga kenapa bisa seperti itu. Pokoknya agak ribet di sini. Klik, tahan, kemudian sorot. Klik, tahan, sorot. Tuh. Nah, sudah kita pindahkan semua ke proses ya. Kalau ada yang sama-sama, nanti mereka pilahkan jadi ada yang satu, ada yang dua. Oke, tahap selanjutnya, sesudah kita masukkan semua ke dalam tahap proses, klik di node, klik kanan, kemudian ekspor kode udah, saya ulangi, klik kanan, kemudian ekspor kode book. Nah, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya muncul proses, ini adalah subnya, kemudian kita copy ya, copy, paste. Nah, kemudian kita berikan nomor. Oke. Nah, selanjutnya kita buat perintah nanti yang akan dijawab oleh ChatGPT. Kelompokkan pernyataan berikut berdasarkan kesamaan makna. Sudah, kemudian kita copy, kita tanya ke dalam ChatGPT biar dia yang mengelompokkan. Nah, sudah diklasifikasikan oleh ChatGPT menjadi 10 kelompok ya. Nah, tadi kan dari 16 ini telah dikelompokkan oleh ChatGPT menjadi 10 kelompok lagi ya. Nah, jadi dari 16 menjadi 10. Jadi kita akan mengelompokkan lagi sesuai dengan kelompok-kelompok ini. Jadi misalnya kelompok 1 memantau status permohonan, ada 2, memantau 1 permohonan dan memantau 1 permohonan. Caranya klik di node, kemudian new node, kemudian memantau status permohonan. Nah, misalnya kita buat ini kelompok 1 supaya kita bisa memudahkan kita dalam menut nanti. Kelompok 1. Oke. Nah, mana tadi memantau. Nah,
Jadi yang dipetakan oleh ChatGPT tadi adalah memantau status permohonan ya. Nah, jadi kita akan melakukan pemindahan ya sub ke dalam kelompok 1 ini. Klik seperti tadi juga, klik di sini kemudian pindahkan. Klik di sini kemudian pindahkan. Oke. Kemudian kita buat yang kelompok 2, klik kanan, new node, kemudian buat memberikan tanggapan atas layanan untuk kelompok 2. Kelompok 2, oke. Nah, jadi kita akan memindahkan seperti perintah ini, yaitu memberikan tanggapan atas layanan dan memberikan tanggapan atas layanan 2. Klik di sini. Nah, kita pindahkan ke sub kelompok 2 untuk 2 item ini ya, sesuai dengan petunjuk dari ChatGPT tadi. Pindahkan, kemudian pindahkan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, mencari informasi online. Klik copy, kemudian klik node, new node, cari informasi online kelompok 3. Oke. Nah, mencari informasi online tadi dikelompokkan mencari informasi online dan mencari informasi secara mandiri. Ya. Ini pindahkan ke sini. Oke. Ini belum bisa. Pindahkan ke sini. Oke, kemudian yang keempat, mengajukan permohonan dokumen cuma satu subnya. Kita buka, copy, kemudian new node, kelompok 4. Oke. Nah, mengajukan permohonan dokumen tadi kebetulan cuma satu. Belum bisa. Oke. Kemudian yang kelima adalah kelompok mengambil dokumen fisik. New node, kelompok 5. Oke. Mengambil dokumen fisik. Nah, di sini ada 2. Kita petakan ke sini. Dokumen fisik. Oke. Kemudian yang nomor 6, menggunakan layanan konsultasi. Ya, di sini ada 2, konsultasi media lain dan media sosial. Klik new node. Nah, kelompok 6. Kelompok 6, oke. Kita pindahkan. Oke, kemudian menggunakan. Oke. Kemudian nomor 7,
kelompok 7 adalah menghubungi Dukcapil untuk verifikasi. Copy, kemudian klik new note, menghubungi verifikasi, ini kelompok 7. Klik OK, menghubungi Dukcapil, bisa. Oke, kemudian nomor 8, mengisi formulir dan mengunggah dokumen. Klik kanan, folder, mengisi formulir dan dokumen, kelompok 8. Oke. Kemudian nomor 9, mengusulkan peningkatan fitur pelayanan. Oke, kemudian yang terakhir new note, yaitu registrasi akun. Buat kelompok 10. Inilah, kadang-kadang dia mudah untuk kita pindahkan, kadang-kadang macet. Oke, nah setelah kita memetakan, kita bisa klik tanda plus yang di setiap kelompok. Nah, setelah dikelompokkan, oke,
Oke, sudah selesai dikelompokkan semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat atribut dari informan ya. Caranya klik di case, kemudian list classification, kemudian new classification. Nah, kita buat di sini informan. Nah, misalnya tadi informan ada Pak Bahtiar ya, dan Bu Widya, Norma, dan lain sebagainya. Nah, sesudah muncul informan, kemudian klik kanan, kemudian new attribute. Ya, sebentar. Kemudian informan punya atribut, new attribute, kemudian kita buat jenis informan. Informan. Oke. Setelah itu klik di value. Oke, di sini ya. Kemudian add informan kunci. Kemudian add utama, kemudian add pendukung. Oke. Ini atribut jenis kelamin, value add laki dan laki dan perempuan. Oke. Nah, kemudian new atribut lagi kita buat untuk umur. Nah, umur kita buat value-nya add, kita buat dalam bentuk ringan saja, misalnya dari 20 sampai 29, kemudian add 30 sampai 39, add 40 sampai 49, kemudian add 50 sampai 59. Oke, kemudian add lagi misalnya 60 sampai 69. Kemudian klik OK. Nah, kemudian berdasarkan suku. Kemudian value-nya add, misalnya ada Aceh, kemudian ada Jawa, kemudian suku Batak, dan lain-lain nanti ya. Oke. Kemudian kita buat atribut informan untuk agama. Value-nya ada agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Hindu, kemudian Buddha. Oke.
Nah, kemudian tadi klik di wawancara, kemudian di blog, ya, kemudian create as, kemudian create as case, create as case, oke, kemudian wawancara. Oke, selanjutnya di cascade, klik new folder, buat wawancara. Oke. Nah, selanjutnya buka di bagian file wawancara, kemudian klik kanan, kemudian create as case, kemudian klik di wawancara, kemudian di sini di informan, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya muncul sekarang seperti di tampilan jenis informan, misalnya Bahtiar, kita buat informan kunci, Bu Ira, utama, Bu Widya, utama, kemudian pendukung, kemudian pendukung, kemudian pendukung. Ini contoh saja ya, kita tebak-tebak saja. Kemudian jenis kelamin, Pak Bahtiar laki-laki, Bu Ira perempuan, kemudian Bu Widya perempuan, kemudian Nurma perempuan, kemudian Pak Ibnu laki-laki, kemudian laki-laki, kemudian umur, ini kita tebak-tebak saja, kemudian 30, 20, 50, kemudian 60, kemudian 20, 29. Kemudian suku juga kita bisa tebak-tebak saja, kemudian Jawa, kemudian Batak, kemudian agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Islam, Kristen. Nah, baik, sebelumnya kita akan membuat note. Nah, di sini di setiap induk daripada note tadi kita klik kanan, kemudian aggregate coding for children, ya. Nah, kemudian nomor 2 juga seperti itu, aggregate coding from children, kemudian mengambil dokumen aggregate from coding, kemudian menghubungi aggregate from dokumen, kemudian tadi kelompok, oke, kemudian aggregate from dokumen, kemudian aggregate from children, kelompok aggregate from coding, kemudian registrasi akun aggregate from coding, kemudian aggregate from coding juga, kemudian aggregate from coding, oke.
agregat form coding, agregat form coding, agregat form coding. Nah, jadi intinya setiap sub induk ini kita harus membuat agregat coding from children, agregat coding from children, kemudian agregat coding from children, mencari 3, oke, 5, oke, kemudian agregat coding, agregat from coding 4 tadi, oke. Nah, sampai selesai tadi ya. Kalau sudah, kemudian kita klik di informan balik ya, di bagian case classification, kemudian klik explore, kemudian klik di matrix coding. Nah, setelah itu kita klik plus, kemudian select item, kemudian pilih di case classification. Nah, misalnya kita mau class classification menurut jenis informan tadi, ada kunci, utama, pendukung. Kemudian klik OK. Nah, di sini yang di sebelahnya klik tambah, select item, di node, kemudian pilih aja semua. Klik OK. Ya. Kemudian klik run query. Nah, nanti akan dihitung informasi jenis daripada informan ya, kunci utama yang menyatakan pendapat-pendapat ya, bisa dilihat semua hasilnya. Kemudian kita cek satu lagi, klik explore, kemudian matrix coding. Nah, kemudian tambah, kita sekarang melihat berdasarkan jenis kelamin. Ya, pilih laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, kemudian di sebelah kolomnya kita pilih nodes, kemudian kita pilih semua. Oke. Nah, run query. Nah, maka akan diringkas semua yang kesamaannya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat cat daripada tabel ini. Nah, di sini ada model matriks, kemudian klik cat. Nah, muncul cat-cat dari informan ya penelitian kita. Nah, sekarang kita mau melihat hierarki cat ya. Klik di nodes, kemudian klik di blok. Nah, kemudian klik visualization, kemudian hierarki cat node. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita akan melihat hierarki cat. Nah, klik di sini sehingga akan muncul pengelompokan daripada identifikasi yang tadi kita buat. Kemudian terakhir kita akan melihat project map ya. Klik di explore, kemudian klik project map, kemudian berikan nama misalnya KTP online 2. Oke. Klik
kemudian klik kanan di add project item ini ya, di bagian ini edit, klik edit, oke, kemudian klik kanan, jadi salah ya, add project item. Nah, kemudian klik di bagian note, klik semua, oke, udah, kemudian klik di file, kemudian wawancara, oke. Dan di checklist semua, kemudian klik OK. Nah, muncul codingnya, kemudian bisa kita rubah, klik layout, kemudian klik di bagian hierarki atau lain sebagainya. Atau kita mau ganti layout lagi menjadi ini bisa, kemudian layout diagram, layout directed, kemudian layout hierarki. Terserah kita mau mengisi yang mana. Sekian tutorial daripada penggunaan aplikasi NVivo dasar ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan kepada kita ya. Selamat belajar, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.